Sebelum menonton, silahkan like, comment, share, subscribe. Terima kasih. Gratis loh. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu Mau'izatul Hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Fakhrul Razi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum saya menyampaikan ceramah, format peletakan duduk ini kayak mana saja. Saya khawatir Bapak mendengarkan saya ceramah nanti balik kepalanya kayak kena miring. Karena kok posisi podium ada di tengah, jadi bukan mengarah kepada kiblat. Saya minta Bapak menghadap lurus ke saya, jangan miring begitu. Ya, mohon maaf, Bapak nanti Pak. Nah, maju, luruskan ke saya, luruskan. Dari nama melihat itu dari nama. Ya, luruskan awak, betul. Yang jadi hadapan kosong silakan diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratan mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kepada para alim ulama, tuan-tuan guru beserta para asatidz yang hadir maupun yang berada di sekitar lingkungan Masjid Ar-Ridwaniyah, yang sama-sama kita muliakan pula tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para taduha, para sesepuh yang hadir. Tidak ketinggalan pula Bapak Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia pula, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul, bertatap muka, bermuajahah di salah satu rumahnya yang mulia, yaitu Masjid Ar-Ridwaniyah, yang insya Allah penuh dengan rahmat dan keberkahan ini. Kita dihadirkan oleh Allah di sini sama-sama dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan harapan kita semua adalah mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj yang kita selenggarakan di malam hari ini, nanti
nantinya akan banyak sekali membawa manfaat untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan senantiasa terhaturkan kehadiran junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita yang sangat kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau dan berkumpul bersama-sama dengan beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bercerita tentang Isra Mi'raj, dan insyaallah saya berhusnuzan yang hadir itu justru lebih berpengalaman daripada saya, karena saya amati banyak para tetua, para sesepuh yang sudah kenyang makan asam garam menghadiri peringatan Isra, menghadiri peringatan hari-hari besar Islam, tentu sudah sangat paham, dan saya yakin lebih paham ketimbang saya cerita tentang Isra dan Mi'raj itu sendiri. Kita tentu tidak mungkin bisa bercerita Isra dan Mi'raj itu secara detail. Di mana-mana pun tentu para penceramah, para pendai mungkin hanya mengambil sepotong kisah, sebahagian atau secuil daripada sejarah perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW, yang di setiap daripada potongan tersebut pasti serat dengan yang namanya hikmah. Yang hikmah itu intinya adalah menggugah kita untuk semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Kita sama-sama tahu bahwa di saat junjungan kita Rasulullah SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj, salah satu nabi yang menurut sebagian pendapat ulama beliau digolongkan nabi yang nomor 3 daripada ulul azmi. Menurut sebagian pendapat ulama yang saya maksud, yang sangat masyhur, nabi ini berjasa juga, telah memberikan semacam nasihat kepada junjungan kita Rasulullah SAW, yang sehingga kita mendapatkan keringanan hukum atau semacam dispensasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu Bapak dan Ibu sudah memaklumi nabi siapa yang saya maksudkan. Beliau adalah Kalimullah, Nabiullah Musa alaihissalam, yang kita tahu salah satunya adalah beliaulah yang membujuk, memberikan nasihat kepada junjungan kita Rasulullah SAW agar minta dispensasi kewajiban pelaksanaan sholat 50 waktu. Rasulullah akhirnya mendengarkan nasihat beliau sehingga harus bolak-balik dari 50 mendapat diskon menjadi 5 waktu. Sampai sekarang yang kita rasakan dan kita sadar 5 waktu ini saja pun kita masih banyak yang kuliah. Ya. Kalau bukan daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita baik yang hadir maupun yang mendengarkan di rumah atau dimanapun bisa-bisa sehari semalamnya ada sembahyang lagi. Nah, ini kenapa bisa begitu? Karena memang urusan sholat 5 waktu itu adalah pokok perbincangan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Saya tidak mengarah ke sana. Saya akan mencoba kita ambil bahagian yang lain. Tadi diceritakan Nabiullah Musa alaihissalam, dan gelar beliau itu adalah Kalimullah, orang yang mampu berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab mengenal Al-Asma'ul Husna, karangan Tuan Guru Ki Haji Muhammad Baik Ibn Syekh Ahmad Rubini, dijelaskan kenapa Nabi Musa itu
dikasih gelar kalimullah, orang yang mampu berbicara dengan Allah. Allah angkat derajat beliau tinggi sehingga mampu berdialog dengan Allah. Kenapa Allah mau memberikan derajat itu kepada Nabi Musa? Nah, di situ disebutkan karena ada rahmat yang Allah titipkan ke dalam hati Nabi Musa. Jadi beliau terangkat derajatnya bukan karena rajin beribadah, bukan karena rajin baca kitab Taurat atau Suhuf, bukan karena tenaga beliau luar biasa sehingga dengan kekuatannya sanggup menempeleng malaikat Israel. Dan kita dengar sering ceritanya begitu. Siapa yang wani menempeleng malaikat Israel? Dari yang wani, ya, ini Nabi Musa didatangi malaikat mau ditempeleng sama beliau. Tak tanggung-tanggung luar biasa. Nah, ternyata tadi disebutkan bukan karena apa-apa, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah titipkan dalam hati beliau. Di situ disebutkan bahwa Nabi Musa itu termasuk salah satu pekerjaan beliau adalah menggaduh kambing, ya, mengembala. Dan memang kalau kita lihat fakta sejarah, hampir semua nabi itu berpengalaman mengembala kambing. Ya, dan menurut penelitian paling susah-susah jadi pengembalanya adalah pengembala kambing ketimbang binatang-binatang yang lain. Nah, jadi ketika kambing ini beliau gembala, ini kambing milik Tuhan beliau, ya, yang punya mertua beliau. Siapa mertua Nabi Musa? Itu Nabi Shu'aib alaihi salam. Namanya kambingnya banyak, kambing itu berkelompok, ya, bergerombol. Ternyata salah satu kambing itu, kalau bahasa kita belajar bilang, ada yang buta. Jadi dia melarikan diri dari kelompoknya, buka berlari, tidak tanggung-tanggung. Dia kambing ini ketika berlari itu dikejar sama Nabi Musa, sehingga di situ digambarkan harus melewati beberapa buah gunung. Jadi jauh, ya. Bahkan kalau tidak salah tidak cukup sehari ngejar begitu. Udah dapat. Nah, kambing ini dipeluk oleh Nabi Musa, dibawa balik tanpa sedikit pun ada perasaan dongkol. Sedikit pun Nabi Musa tidak sarik, tidak marah, ya, tidak jengkel atas kelakuan kambing tadi. Dengan rahmat yang dari Allah titipkan, rasa kasih sayang, beliau bawa balik. Nah, coba kalau model potongan kita, ada kambing berlari masih itu bentar, saya dapat apa yang terjadi? Mungkin kita tempeleng kambing, ya, kita caci maki, kalau barang kaum susah aku dibuatnya. Mungkin kita itu kan berujung kita sebelah jadinya, iya kan? Nah, Nabi Musa sedikit pun tidak ada. Kenapa? Karena itu beliau melihat secara hakikat bahwa itu bisa terjadi tidak lain dan tidak bukan adalah fi'lullah atau pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bahasa Sari pemarah dengan kambing yang buta itu tadi hakikatnya sama dengan menyariki pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kuatnya rahmat itu tadi, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat Nabi Musa ini menerima takdir itu dengan hati yang sangat lapang, dengan rasa kasih sayang tadi, Allah angkat derajat beliau menjadi tinggi sekali sehingga mendapatkan gelar Kalimullah. Bahkan tadi ulama berpendapat dalam ulul azmi 5 besar Nabi ini beliau menempati posisi yang nomor 3. Lalu urusannya apa nih dengan cerita Rasulullah SAW? Kalau saja Nabiullah Musa mendapatkan derajat yang tinggi dengan hanya dititipkan rahmat seperti itu, apatah lagi junjungan kita Rasulullah SAW yang memang bukan dititipi rahmat lagi, tapi beliau sudah menjadi rahmat berikungan. Beliau bukankah disebut Allah dalam Al-Quran sebagai rahmat? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat.
hadis beliau sendiri, beliau menyatakan innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, adalah rahmat dilipukan dari atas sampai ke bawah. Rahmatun muhdah, rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena kita ini adalah umatnya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kita semua ini pun mendapatkan keistimewaan yang tidak diberikan Allah kepada umat-umat yang lain, bahkan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Apa di antaranya kelebihan kita di umat Rasulullah? Kita insyaallah bihaulillah wa quwwatihi dengan rahmat Allah akan masuk surga bersama junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdahulu dibanding nabi-nabi yang lain. Tidak boleh nabi-nabi yang lain beserta umatnya masuk surga kecuali Rasulullah dan kita yang memasukinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, cuma kita berbicara ini nggak Quran aja, pantas kita masuk surga, mau tidak tampang macam ini. Rasa tidak meyakinkan kita, tapi itu kan kalau Allah yang berkehendak apa yang tidak bisa. Dalam satu kesempatan, ini maksud saya ajak kita merenung dulu. Kalau saja Nabi Musa dengan rahmat itu tidak jengkel atas cobaan yang Allah berikan pada kambing tadi, lalu menyebabkan derajat beliau tinggi, kira-kira tuh kalau kita kiaskan ke kita, bisa nggak? Sangat bisa. Kita ini mungkin tidak bekerja sebagai pengembala kambing, tapi kalau sisi cobaan yang mestinya mungkin secara pasaran itu menyebabkan hati jadi jopol, kemudian Allah diberikan rahmat ke dalam hati kita sehingga kita merespon segala yang Allah lakukan kepada kita dengan hati yang lapang, lalu kita ridho, kita sadar semata-mata itu adalah kudrat Allah, lalu kita ridho menerima segala macam keputusan Allah, berarti kita pun juga punya kesempatan untuk diangkat derajat kita tinggi menjulang juga, cuma kita tidak tahu seberapa ketinggiannya itu. Kalau Nabi Musa tadi satu contohnya kambing. Nah kalau kita mungkin bukan disuruh gaduh kambing. Di zaman akhir ini mungkin kita disuruh menggaduh orang tua, ya, yang sudah tua renta. Ada di sini yang punya orang tua sudah tua renta, yang butuh untuk digaduh. Digaduh itu ditemani, maksudnya dirawat, dikawani dengan penuh rasa kasih sayang, di mana orang tua itu terkadang juga diberi Allah penyakit, ya, atau mungkin mohon maaf beliau stroke, pikun, sehingga menjadikan seorang anak akan merasa repot, akan merasa payah di saat menggaduh itu. Nah, seakan-akan disebabkan dengan Musa kayak gaduh kambing. Kalau gaduh orang tua lebih repot lagi. Soalnya gaduh kambing tidak bakal ketulahan. Nah, kalau gaduh orang tua bisa ketulahan kalau kita ada hebat cara merespon hati kita. Ya, tapi kalau kita lapangkan hati kita buka hati kita, menerima dengan penuh keribuan di dalam merawat dan menghargai orang tua, menurut saya insya Allah mungkin derajatnya lebih mantap lagi. Cuma kita tidak tahu posisinya macam mana. Makanya kan orang tua itu di dalam Al-Quran sudah disebutkan di dalam surah Yasin, kalau tidak salah ayat 68. Apakah bunyinya Pak? Yasin ayat 68 bunyinya. Kalau ditanya itu kalian akan jawab ya, tapi insya Allah Bapak hafal semua ayatnya. Karena di sini mungkin kebiasaan kita sama malam Jumat gitu Pak Yasin. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Itu ayatnya Pak. Apa kata Allah? Wa man nu'ammirhu, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nunaqishu fil khalqi, maka akan kami kembalikan asal kejadiannya. Apalah yang kilo? Apakah kalian tidak berpikir? Ya. Jadi siapa saja ujar Allah yang dipanjangkan umurnya, tapi umur panjangnya mungkin di atas 60, bagi sampai 70, 80.
nunakis fil khalq. Dibalikkan Allah kejadiannya, macam tekanan halus Pak maksudnya. Makanya kalau orang kalau sudah tua, itu balik macam tekanan halus. Iya, tekanan halus itu boleh hati Pak, kira amati kita renungkan. Ya, kelakuan orang tua dia. Nah, tekanan halus itu ya, dia tidak bisa makan yang keras-keras. Makanya perhatikan orang sudah tua, bisa tidak makan yang keras-keras? Tidak bisa. Tekanan halus kalau berjalan tuh, aku rasa dari pekakak ya namanya. Pegang-pegang ya, di dinding, kadang di pagar-pagar, di tembok-tembok. Maka orang harus berhormat macam itu juga. Kalau berjalan berpegang tongkat, maksudnya makanya sunnah hukumnya umur 40 tahun ke atas memakai tongkat itu sunnah. Nah, yang paling penting nih Pak, kekanak halus itu tidak akan bisa jauh daripada abah mamanya. Artinya dia ingin selalu berkumpul dengan abah mamanya, dikumpuli, dikasih sayangi. Maka demikianlah sebenarnya orang yang sudah tua, dia ingin sekali terus dikumpuli, dikasih sayangi oleh anak cucunya. Nah, kalau beliau ini sakit, itu menjadi satu cobaan buat keluarganya, dan itu sangat berat. Bukan hanya beliau yang kita contohkan, anggaplah beliau stroke. Itu bukan semata-mata beliau yang dapat cobaan, tapi keluarga, anak bini dan cucu. Kenapa? Mereka itu ibarat selangkah kaki ada di surga, selangkah kakinya di neraka. Karena belum tentu mereka di saat mangga atau merawat orang tua tadi yang sudah sakit-sakitan, yang sudah sangat tua itu mampu merawatnya dengan perasaan hati yang ikhlas. Ya, belum tentu Pak. Kadang-kadang dalam hati anaknya ada timbul jengkelnya. Bahkan tidak sedikit orang yang mengarah justru orang Tuhan itu cepat mati. Soalnya kenapa? Karena payah menggaduh orang Tuhan. Karena orang Tuhan biasanya cerewetan, penyalikan, penganggapan, makan salah sedikit awak zumpahinya. Wah, itu banyak contoh Pak. Saya punya nenek stroke 6 tahun. Alhamdulillah saya ikut ambil bahagia daripada mencoba menggaduh beliau. Wah, itu payahannya mbaknya baik. Ya, jadi namanya orang Tuhan Pak. Kalau sudah beliau itu kepengenan, itu terjadi waktu. Tengah malam jam 2 beliau bangun bisa minta makan. Nah, kita disuruh untuk masak, disuruh menyiapkan nasi. Kadang beliau bahira buang air besar. Saya berpengalaman mengangkat beliau, dipakaikan di pakaian untuk duduk bahira. Nanti belum lagi kita yang menciptakannya. Itu kalau orang sakit stroke itu makanya saya yang berpengalaman. Itu siang ini malam jadi siang Pak. Kita pengen istirahat tak bisa, malah kenapa? Ketika kita pengen istirahat beliau yang bangun. Di saat beliau bangun, awanan goreng tidak bisa. Nah, jadi berat. Jadi kesimpulannya apa? Dari kalau disamakan dengan Nabi Musa alaihissalam, itu cuma saya contohkan satu contoh yang kita disuruh untuk lapang dada, untuk menerima dengan ikhlas, jangan sampai dongkol, ya, ikhlaskan sekali lagi, jangan sampai itu menggerutu, apalagi sampai mendoakan buruk kepada, kalau tadi kita contohkan orang tua, kepada orang tua jangan. Kalau kita kembangkan pada contoh yang lain, mungkin kita ada penyakit, atau mungkin kita diganggu orang. Ada seseorang di rumah kita yang selalu mengganggu pikiran kita, selalu menyakiti hati kita. Memang kayak kambingnya juga. Terimalah itu apa adanya, dan pasti Allah mempersiapkan pahala yang besar untuk kita. Masalahnya tadi Nabi Musa alaihi salam. Secara khusus kalau kita langsung contohkan ke kehidupan junjungan kita Rasulullah SAW, berapa banyak contoh-contoh beliau disakiti orang, dimusuhi orang, dicaci maki orang, difitnah orang. Bahkan orang di sini bukan orang lain, keluarga beliau sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan titik temu itu orang-orang besar. Kenapa punya derajat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu tidak lain dan tidak bukan karena beliau itu tuh mendapatkan yang namanya cobaan hidup. Dan walaupun cobaan itu datang banyak berbentuk, kadang mimpi ke diri berupa penyakit, kadang diganggu orang dan lain sebagainya, semuanya
mesti beliau respon dengan hati yang baik sampai kepada Allah, sabar bahkan ridho menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ada di situ. Jadi maksud saya adalah mudah-mudahan hikmah itu Allah berikan kepada kita. Sepulangnya kita dari majelis ini, majelis yang mubarak memperingati Isra dan Mi'raj dari besar Muhammad SAW. Siapapun di sini yang punya cobaan hidup, ya bersabarlah, nikmatilah, lapang dadalah, sebagaimana yang dahulu sudah pernah dilakukan oleh para nabi dan para rasul, terkhusus junjungan kita Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam satu kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semacam wasiat, memberikan nasihat kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ujar Allah, ya Musa, ma kunta la tara dzunubaka tughfar fala tashtaghi bi uyubi ghayrika. Wahai Musa, kata Allah, selama engkau tidak mengetahui bahwa dosamu sudah mendapatkan jaminan ampunan, ya tentu dari aku Allah. Selama engkau tidak tahu bahwa dosamu sudah mendapatkan jaminan ampunan, maka janganlah engkau menyibukkan dirimu di dalam mengurusi kekurangan atau aib orang lain. Ya, sekali lagi, selama engkau tidak mengetahui bahwa dosamu itu diampuni, maka janganlah engkau sibukkan dirimu mengurusi kekurangan orang. Coba kita amati Pak, daripada makalah ini atau nasihat daripada Allah kepada Nabi Musa. Kita husnuzon baik saja, Nabi Musa itu tidak ada dosa karena beliau maksum para nabi. Tapi kenapa bahasa Allah diarahkan ke dosa? Selama engkau tidak tahu dosamu diampuni. Nah, kok seakan-akan beliau itu macam punya dosa gitu. Padahal insya Allah kita yakin beliau maksud dipelihara. Tapi yang jelas memang saya sampai sekarang mungkin karena kebodohan saja, saya tak hafal dalil, tak tahu juga mungkin ada keterangannya. Saya belum tahu memang ada kata-kata yang sholeh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang menjamin bahwa Nabi Musa itu dosanya baik yang dahulu ataupun yang akan datang diampuni Allah. Saya tidak tahu Pak, mungkin Bapak tahu. Kalau junjungan kita Rasulullah SAW ada kata-kata yang sholeh, jaminan ampun dari Allah. Dari antara yang kita lihat di pangkal-pangkal maulid, baik maulid al-Habsyi maupun maulid al-Diyarul Amin. Tapi yang nyaman itu Diyarul Amin, yang paling sering saya baca. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu ayatnya Pak. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa engkau, dosanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma taqaddama min dzambik, dosa yang terdahulu maupun dosa yang akan datang. Ini andaikan Rasulullah berdosa. Padahal kita tahu Rasulullah maksud tidak berdosa. Andaikan Rasulullah berdosa, sudah jelas ada ayatnya secara sharih bahwa pasti akan diampuni Allah, baik dosa yang terdahulu maupun dosa yang akan datang. Ada ayatnya Pak untuk Rasulullah. Tapi untuk junjungan kita Nabi Musa tidak ada ayat yang mendetailkan begitu. Nah, ini pelajarannya apa maksudnya? Yang Nabi Musa itu diingatkan Allah karena tidak ada ampun jaminan Nabi, tidak usah sibuk-sibuk ngurusi orang. Maksudnya kias aulawinya, kalau karena Nabi Musa jadi ditukan Allah yang jelas-jelas tidak berdosa, mestinya kita nih yang pasti lagi tidak ada jaminannya.
Ya. Kalau dosa pasti curahnya dari sini. Bukan pakai insya Allah lagi mulai potongan kita ya. Siapa sih yang merasa ada berdosa sama sekali, coba saya tanya. Ya, nggak ada. Saya itu malah perasaan saya paling banyak dosa di sini. Ya. Kenapa saya dihormati orang, disuruh ceramah, tapi dengan bahasa mufassirul awqat, pembawa acara yang mulia al-mukarram. Saya nggak ada lewat pada hari itu sebenarnya. Ya, agak lebih. Kenapa? Karena saya sadar Pak, saya itu dimuliakan orang di mana-mana tempat, bukan karena saya bagus, bukan karena memang saya mulia, lah. Tetapi itu bisa terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi aib dan kekurangan saya. Dan sifat satarnya Allah. Sama lagi dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menghormati orang, bisa memuliakan orang, bisa mengagungkan orang, kita bisa berkasih sayang, saling cinta mencintai. Bukan karena yang kita hormati itu memang bagus, karena dia bersih, tidak, tetapi karena Allah menutupi aib dia, karena Allah menutupi celah dan kekurangannya. Kita tidak tahu, akhirnya karena tidak tahu, kita terus baik sangka kepada dia, sehingga kita bisa menghormati dia, kita bisa mencintai dia. Coba kalau aib itu Allah buka dari umat, tahu dari atas sampai ke bawah kekurangan orang, kira-kira masihkah kita menghormat sama dia? Macam saya, kalau Allah buka aib saya dari umat tadi, apakah mungkin Bapak memuliakan saya? Apakah mungkin Bapak menghormati saya? Mungkin tidak lagi. Ya, nah jadi semua kemuliaan itu hanyalah betul milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kembali ke cerita tadi. Kita sadar kita ini banyak pun salah, dosa, baik yang besar-besar ataupun yang kecil-kecil, baik yang kita sengaja mengerjakannya ataupun yang tidak sengaja, itu pasti sudah ada sudah. Ya. Nah, kalau gitu, artinya maksudnya sudah tahu bahwa kita ini punya aib dewek, celah dewek, kekurangan dewek, mestinya kita sadar nasihat Allah kepada Nabi Musa tadi. Allah suruh Nabi Musa jangan ngurusi orang. Makanya pesannya seakan kalau kita yang jelas banyak salah dan aibnya, lebih bagus kita ngurusi aib dan celah kita dewek. Dan usah ngurusi aib dan kekurangan orang lain. Itu tak inti daripada nasihatnya. Kalau kita merenung sebuah hadis Rasulullah, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan hamba-Nya menjadi hamba yang baik, salah satu yang akan dilakukan Allah adalah basarahu uyuba nafsi, maka Allah akan perlihatkan aib-aibnya sendiri. Jadi kalau Allah ingin menjadikan kita sebagai hamba yang baik, justru aib-aib dan kekurangan kita akan Allah perlihatkan. Kita termenung dewek pikirkan kita sendiri. Lalu dengan termenung itu ada langkah-langkah kelanjutan. Apa langkah kelanjutannya? Ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang terpikir justru aib-aib yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Contohnya kita termenung di keheningan malam, atau mungkin setiap kali sembahyang kita termenung, atau mungkin setiap mau tidur kita termenung. Apa yang dimenungkan? Dosa kita lewat. Misalnya dosa apa yang besar? Dosa sembahyang. Ya Allah, banyak masih sembahyangnya belum kupotong. Sedangkan aku umur sudah tua, kapan dan kira-kira aku bisa nyicil hutang sembahyang? Ini hasil survei lah, saya berkumpul sama jamaah di setiap pengajian. Kadang-kadang saya nyeletuk bertanya, coba angkat tangan siapa yang masih merasa banyak tanggungan potongan sembahyang. Oh, banyak yang angkat. Artinya kita masih banyak berhutang. Ya. Kadang ngomong kita kapan barang sempat nak bayar. Kalau tidak kita dewek yang berusaha hari tidak bakal lunas loh. Padahal kita sama-sama saja mendengar keterangan para ulama, para ustaz, para tuan guru. Sembahyang yang ditinggalkan kalau tidak dipotong, itu artinya nama kita tercatat di gerbang neraka. Satu sembahyang yang tidak dipotong berarti kita wajib masuk neraka selama satu hukum. Berapa satu hukum? Saya cari keterangannya 8 ada. Ternyata di situ sebentar cuma sekitar 40 tahun lamanya. Untuk satu sembahyang nambah
Kita bayangkan kalau kita punya tanggungan sembahyang berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun. Nah, kira-kira kita lawas tak apa sebentar masuk terakhir. Itu gak dewek. Nah, kesimpulannya kalau kita merenung kesalahan kita, ya Allah, kita meminta nikmat pada Allah. Dan memang itulah doanya para wali-wali Allah. Apa? Minta supaya diberikan Allah taubat. Min sa'adatil mar'i at-taubatu qablal maut. Kata para ulama, sebahagian daripada tanda keberuntungan seorang hamba itu adalah Allah izinkan dia bertaubat sebelum meninggal. Nah, taubat sebelum meninggal, mana yang didahulukan tadi sembahyang. Jadi kalau Allah itu sayang dengan hamba, Allah senang sama hamba ini hamba ini sebelum meninggalnya diberi Allah taufik, hidayah, yaitu melaksanakan taubat, penyelesaian segala tanggungan-tanggungan dia, terkhususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umumnya kepada sesama manusia. Dosa apa saja dia berpikir, ya Allah, aku dosa ini, berutang sama ini selesaikan. Oh ya, aku pernah dibagi orang itu minta maaf. Oh ya, aku pernah ngambil harta benda itu dibalikkan. Semuanya diselesaikan. Itu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang tak sama kita, mesti itu yang akan Allah lakukan kepada kita. Ya, para wali-wali dulu bukannya asal-muasal jadi orang baik, sebenarnya berkorban. Banyak kita lihat cerita para wali yang mantan Nabi. Imam Fudail bin Iyad, wali besar, mantan kepala perampok, Pak. Kalau yang masuk jadi tunggal itu Batul Gulam. Batul Gulam itu mantan pemabuk. Ujung-ujungnya, Pak, Allah tahu beri beliau taufik, pertolongan untuk taubat, beliau taubat, semua kesalahan itu ditaubati bagus. Itu selesaikan. Jadi seakan kita di malam hari ini disentil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terbuka hati kita supaya kita mati-matian memanage kehidupan kita dan sekarang sampai akan datang, namun kita tidak melupakan yang terdahulu, semuanya serba baik. Ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sekeluarga, bahkan untuk sampai keturunan kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya perjalanan kita ini, Pak, menuju mati bagus, amalnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, ngaji Qur'annya bagus, akhlaknya bagus ke depannya. Nah, yang dulu, yang buruk-buruk, yang udah-udah tuh dibaguskan. Macam ini hamba kan, ini taubat, semua itu juga dibaguskan. Dan sekali lagi, ini betul-betul sadar kita memohon kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya apa, Pak? Udah tahu kita banyak dosa, dan usah mengurusi aib dan kekurangan orang. Itulah hamba yang terbaik yang diinginkan Allah menjadi hamba yang baik. Maksud mukhalafahnya, kalau Allah tidak sayang sama kita, ini malah balik. Maka yang terjadi adalah kita sibuk mengurusi aib orang, sibuk mengurusi kekurangan orang, maka akan terlupalah kekurangan dan aib diri kita sendiri. Ya, maka itu diperbaiki, Pak, semuanya, Pak. Ya, sholatlah dulu. Kita kan disebut orang yang jadi apa namanya itu di akhir nanti kan yang bakal ditagih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat kita. Jadi seakan-akan saya mengajak, ya bukan berarti saya merasa sudah bagus, tidak. Ya, saling mengingatkan. Posisinya sekarang ini sedang mengamalkan perintah Allah di dalam Al-Quran, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling wasiat mewasiati, nasihat menasihati kepada kebenaran, wasiat mewasiati, nasihat menasihati kepada kesabaran. Jadi sekarang kita sesama belajar, Pak. Cuman kedekatan saya bukan sampaikan, Bapak dan Ibu mungkin yang bukan dengarkan. Di lain waktu terbalik punya posisinya. Bisa jadi saya yang justru harus dinasihati. Saya akan mendengarkan daripada petuah, nasihat, masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Demikian saya dengarkan. Malam akhirnya saya yang bersuara, bapak yang mendengarkan. Sekali lagi lain waktu bisa terbalik. Jadi memang sholat yang harus kita benahi terlebih dahulu. Bacaannya bagaimana, jangan sampai bacaan kita salah. Karena sholat ini yang menjadi pertama sekali yang akan dihisab yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bagus, amal lain itu tidak perlu capek ditanya bagus lah menurut perhitungan Allah. Tapi kalau sudah semuanya kita buruk, maka buruklah seluruh amal-amal yang rusak dari. Maka itu kita harus bebenah bacaan, dari itu perhatikan, ya. Rukun syarat. Makanya kan orang
bisa sholatnya bagus, disebut mukim, mendirikan. Karena sering kita dengar bahasa mendirikan ada mengerjakan. Itu beda kan. Kalau di Al-Quran biasanya maknanya itu mendirikan, yang kalau bahasa Arabnya seakar kata dengan akoma. Akoma yufidu iqomatan, mukimah. Makanya iqomah di sholat, mendirikan sholat. Ya, kalau kita salah, almarhum ayah itu orang menjelaskan bahwa orang disuruh mendirikan sholat itu kalau melengkapi 6 hal. Kalau tidak ada lengkap, ini belum mendirikan namanya, masih sebatas mengerjakan. Emangnya kalau cuma mengerjakan sudah menggugurkan kewajibannya, ya insya Allah sih gugur lah. Tapi risiko mendapatkan buahnya belum tentu. Karena kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, buahnya sholatnya adalah tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Namun dalam realita kehidupan sehari-hari kita saksikan apa? Banyak orang yang sembahyang, bahkan rajin di masjid, rajin berjamaah, tapi mohon maaf lahir batin, dia waktu lagi sembahyang, permukaan belum bisa tercegah. Buktinya tadi sembahyang masih hobi membagi orang, masih hobi memutuskan tali silaturahim, masih hobi menemuk depan keluarga dan tetangganya, masih bisa juga menumpang orang, bahkan ngambil hak milik orang lain. Sembahyangnya rajin, kan aneh ajaib. Nah itu namanya dia belum mendirikan, dia masih sekedar mengerjakan. Kalau mendirikan harus tadi melengkapi 6 hal. Pertama ada syarat, ya, syarat sah, syarat diterima. Jadi ada syarat sah, syarat diterima, rukun, sunnah apa, sunnah hayat, dan 6 adab. Sekali lagi, syarat sah, syarat diterima, rukun, sunnah apa, sunnah hayat, kemudian adab. Nah kalau 6 poin dilengkapi, tapi insya Allah itu dia disebut mendirikan sholat. Kalau dia mendirikan sholat, maka dari itu kuat kemungkinan dia akan mendapatkan buahnya. Ya, mendapatkan daripada buahnya sholat kan apa? Tercegahlah dirinya dari perbuatan itu tidak munkar. Seakan-akan kita merenung lagi, kenapa kita masih sembahyang? Sekarang kan amalnya kita masih sembahyang hari-hari. Tapi kenapa kekejian dan kemungkaran itu masih hobi kita lakukan? Jangan 6 poin tadi tak ada lengkap dalam diri kita. Nah, di sini jadi bahan kita untuk kembali merenung melengkapi itu. Ya, jadi kalau itu bagus, dan kita tidak bisa membaguskan dewek lagi-lagi, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ini kalau Allah tadi itu sayang, mesti Allah ajarkan. Tapi kalau Allah tak sayang, kembali baik. Allah akan biarkan kita terus dalam keadaan salah, dan sehingga ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ini yang pertama, pesan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena hari lalu, kalau saya lanjutkan, kalau saya cukupkan pinjaman ini. Tak, bagaimana cara mahnya? Betul apa enggak? Masih boleh? Masih boleh. Kan baru 1 ya, tadi sudah berapa? Ada 4, tapi saya tak jamin habis ya. Saya lihat-lihat gelagat-gelagat, kalau sudah banyak yang kuat, yang ngantuk, saya cukupkan. Tapi insya Allah ini masih belum beres. 1 lagi saya tambah. Yang kedua, pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Ya Musa, madun tala tara kunuzi faknafilah, fala tahtamma bisalah rizki. Wahai Musa, kata Allah, selagi engkau tidak melihat kekayaan itu habis, ya, kalau Allah ini maha kaya lah, makan sak kaya, dan kekayaan tidak akan habis. Jangan kata habis perbuatan kau tidak bakal dari seluruh data pelayan punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa pesan Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, selama engkau tidak melihat kekayaan itu habis, maka janganlah engkau susah di dalam urusan rezeki. Itu pemahaman simpelnya lah. Seakan-akan Allah ngasih nasihat, wahai Musa, aku ini kaya raya,
Maka kau tidak usah ragu urusan rezekimu, udah aku tanggung. Nah, kalau ada ayat Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, betul kan? Nah, tidaklah kepada Allah makhluk yang ada di bumi dan aku yang menjamin rezeki. Seakan-akan di pelajaran sudah tahu kita urusan rezeki itu ditanggung Allah, maka lakukan saja tugas kita bekerja mencari duit yang normal-normal. Jangan sampai melanggar aturan Allah. Sibuk pegawai tidak sempat dari sembahyang, sibuk pegawai tidak sempat dari untuk ilmu. Itu namanya kerugian yang sangat nyata. Nah, sekarang sudah dijamin. Rezeki kita di zaman azali sudah ditetapkan satu persatu. Qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Allah telah menetapkan kepastian bagi tiap-tiap sesuatu, termasuk rezeki kita. Saya misalnya fakhrul razi, jatah umur Allah tentukan sekian, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Baik saya rajin beribadah ataupun kuliah setengah mati, pas nanti. Ya. Urusan rezeki, misalnya Allah takdirkan saya seumur hidup menghabiskan duit sebanyak 10 miliar misal. 10 miliar itu mau saya pegawai ataupun tidak pasti sampai ke saya, pasti sampai. Kita sudah tetapkan sesuai ilmu Allah. Ya. Saya rajin pegawai 10 miliar berapa? Gawian saya goreng aja dari pagi sampai ke malam lagi, 10 miliar pasti sampai kepada saya. Makanya rezeki itu kata ulama al-arzushul maut, rezeki itu seperti kematian. Kematian tidak perlu dicari, dia masih akan lewat. Wajahnya sampai meskipun bawah. Berapa banyak orang yang berkehendak untuk mempercepat kematian dan tidak bisa. Berapa orang kita sering contohkan orang yang ingin bunuh diri, dia pengen mendapatkan kematian yang cepat, bunuh diri. Sudahlah mungkin dia melanjutkan dirinya di tempat yang tinggi, menggantungkan dirinya di hubungan di pohon-pohon, tapi memang wajahnya belum, dia selamat. Ya, kalau ada dia pengen cepat matinya tuh. Ada orang bolak-balik pengen lambat mati, tapi wajahnya sampai jadi on dia. Kita garing bawa ke rumah sakit, rencana rumah sakit apa? Nah obat, pun apa obat supaya umur panjang, supaya badan sehat. Dan rumah sudah ada keperluan bentuk. Nah, nak memanjangkan umur, apabila dibawa obat ke rumah sakit, lupa di sana malaikat Israel menghadani sudah. Yang terjadi apa? Sampai rumah sakit jipon pula di sana. Ya kan sering tahu wajahnya sudah. Ya, begitulah rezeki, Pak. Rezeki sudah ditentukan Allah, tinggal kita menikmati jatahnya. Kapan dia sampai? Nah, ada bercarian. Saya mau tanya sama Bapak ketika dari rumah datang ya saya malam tadi. Beristilah memang sebenarnya ada Pak nasi bungkus sama minum dulu, ada lihat ini. Insya Allah ada. Tapi kan memang di nasi bungkus tuh ada jatah Bapak, dia akan dihantar sama pengurus masjid. Tapi mohon maaf ya Pak, ini belum selesai karena nasi bungkus itu belum taruh di catatan namanya siapa. Belum tentu Bapak, kalau Bapak dapat sampai asoy, kalau nama yang tercatat di situ nama bini Bapak, anak Bapak yang menantu, kalau boleh anak dan bini yang dibuat juga. Jadi cuma bawa aja kalau kadang-kadang yang dapat mungkin orang lain, kawan mungkin, atau mohon maaf tukang beca, pas kita boleh ke rumah ya ada tukang beca, akhirnya kita kasihkan. Ini dia rupanya kalau tidak itu lapar ke masjid itu, tapi rupanya nama dia yang tercatat di nasi bungkus. Maka dialah yang akan menikmati. Saya dapat cerita dari seorang ustaz, ada orang tua 7 hari koma di rumah sakit, ya, koma dan sadar, beribu entah macam entah dari Allah. Sekali pas seminggu dari koma itu, badannya sadar, siuman gitu, ada kuat, senang keluarga, kayaknya wagasnya sembuh. Akhirnya anaknya nawarkan, abah mau apa nih? Sudah wagasnya. Apa yang diminta Pak? Kata orang Tuhan, aku pengen betul makan es krim. Jadi sadar itu dari koma tuh. Yang ada dalam pikirannya pengen makan es krim. Akhirnya terjadi apa? Anaknya ini sama dokter konsultasi. Karena dokternya nggak dikirim apa dikasih es krim. Tidak apa betul. Berikan anaknya sewadah es krim itu. Makan dengan lahap habis sewadah itu. Beberapa habis sewadah itu mulai menurun lagi keadaannya sehingga sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya apa maksudnya rahasia? Rupanya di zaman azali takdir sudah menetapkan bahwa makanan terakhir
si bapak itu adalah es krim. Maka bagaimanapun walaupun beliau uyuh koma 7 hari karena es krimnya belum masuk, akhirnya Allah sehatkan sebentar. Nah, udah Allah sehatkan, sudah masuk es krim tadi sesuai dengan datanya. Kalau ujian, ya begitulah kita. Jadi kesimpulannya kita tinggal menunggu jatahnya aja. Kalau sudah habis catatan rezeki, tak akan ada yang bisa memaksa-maksakan kita. Tidak akan namanya halimah apa itu wala mau dia mana? Dan yang bisa memberi apa yang memang Allah larang, dan tidak akan ada yang bisa melarang apa yang akan Allah beri. Kesimpulannya kita cuma menghadang jatah rezeki. Nah, oleh karena itu, udah tahu dari urusan rezeki Allah bilang jangan bersedih karena sudah kutanggung, berarti kita tidak usah payah-payah. Kalau gitu Ustaz, kalau sudah ditanggung kita tidak usah bergawi, mulai kita di rumah mulai sekarang. Oh gitu ya? Ya tidaklah. Bekerja itu tidak akan menambah rezeki, berkuliah pun tidak akan mengurangi. Kalau orang Pak itu percaya dulu pekerja, ada yang badahkan, ada yang nelayan, ada yang ke kantor, jadi pegawai, ada yang jadi tukang, jadi buruh, udah apa manfaatnya? Manfaatnya bukan menambah rezeki itu, tapi manfaatnya adalah untuk menambah pundi-pundi pahala. Soalnya pekerjaan yang kita geluti setiap hari sesuai dengan bidangnya masing-masing itu kalau dilihat di ibadah mencari duit, maka setiap pergerakan kita mencari duit itu langsung dapat pahala ibadah mencari duit. Oh, memang ibadah? Iya. Saya bilang Rasulullah SAW. Mana hadisnya? Orang boleh halal, paling betul dan paling mencari rezeki yang halal kata Rasulullah itu adalah satu kepaduan setelah kepaduan yang lain. Makanya kalau kita mencari duit bekerja sesuai dengan bidang kita masing-masing tadi, itu sama dengan ibadah. Keluar rumah itu dari pagi sampai ke sore ibadah dikatakannya. Kalau kita cari duit ini kita susah mendapatkannya. Macam kita berjualan dan laku-laku itu masih susah hati kita, ya Allah, usaha aku nanti inilah modal aku untuk mencari nafkah, menuruti kebutuhan rumah tangga. Ya Allah, kan itu berarti itu tolong ya Allah lariskan dagangan ini. Tapi ternyata hal itu Allah buat, jangan kata laris, orang melirik pun tidak bisa sekali. Ini merupakan hati kita sendiri. Lalu kesedihan itu apakah gratis begitu? Ada kompensasinya? Ada. Apa kata Rasulullah minta dulu berlari kafir wabilal hamdi para bimanisha. Sebahagian daripada dosa-dosa itu ada dosa-dosa yang tidak akan diampuni Allah kecuali cara pengampunan yang adalah dengan diberikan ham itu apa? Kesusahan di dalam bercari duit. Kita berdagang tak ada laris mana masalahnya sedih tidak, sedih dan susah yang timbul gara-gara bercari duit yang halal tadi itu akan menghapus dosa-dosa kita, yang dosa-dosa ini tidak akan terampun kalau cuma pakai zikir, tidak terampun kalau cuma baca Quran, tidak terampun mungkin kalau cuma dengan sholat-sholat ada ampun, tapi diampuninya kata Rasulullah dengan kita menderita kesusahan di dalam bercari duit tadi. Itulah manfaat kita bekerja. Kalau nambahi tidak sama sekali. Ngurangi pun tidak juga. Kenapa? Semua sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita menikmati. Makanya guru baik itu dalam pengajian mengatakan, siapa yang pagi-pagi tak umur memikirkan rezeki seakan-akan dia berpikir aku ini nanti ada dari duit, aku nanti ada dari jatah makan, ada dari minum, ada dari baju lebaran. Yang diumumkan yang jelas-jelas sudah dijamin oleh Allah. Maka kata beliau itu satu pertanda kita berada di bawah kemurkaan Allah. Jadi Allah itu kalau kita nak tahu Allah itu suka tidak sama kita, tapi yang tak suka. Kalau Allah tak suka sama kita, lihat keadaan kita. Kalau kita tak kuat, sedih dalam urusan jaminan tadi itu, nanti aku diberikan makan kita. Utang dari Allah marah sama kita. Soalnya kenapa? Ya bagaimana Allah dari marah, kalau kita itu masuk barang sudah dijamin, kita ragu. Itu kan seakan-akan sama dengan kita meragukan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau tidak suka, aku ini hadir dari Allah. Maka tidak usah ragu dalam urusan jaminan. Kita terus hari pokok kerja, segera kejatahnya banyak sedikit sudah aku yang menentukan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita nikmati saja. Ingat pesan tadi, beradablah di dalam mencari rezeki bagus-bagus, walaupun sembahyang
ini susahnya Rasulullah tak makan sampai 3 hari biasa, tidak memegang duit sama sekali biasa itu kurang lebih dengan keadaan di daerah sekarang. Dimana yang berusaha sakit, apalagi yang melayar ini yang bisa diberikan kata dan terhadap perilaku gara-gara kasus corona, ya kan, tidak bisa dikirim ke sini segala macam. Itu cuma salah satu bentuk problematika kehidupan aja. Dinikmatilah semuanya pasti ada hikmahnya. Bisa dipaham penjelasan Pak? Insya Allah. Berapa yang dijelaskan Pak? Ada berapa tadi? Ada 2. Tapi ceramahnya sudah hampir 1 jam. Ya, saya mohon maaf bukan tidak mau, tapi rasanya kok saya sudah melihat isyarat-isyaratnya. Nah, nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah sebelum kiamat kita berkumpul lagi Pak untuk membahas kelanjutannya. Yang ada ini mudah-mudahan semua dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ilmu nafik, manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkat bimbingan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kehidupan kita selalu diperbaiki, keadaannya menjadi lebih baik, lebih diridhoi Allah, lebih diridhoi Allah dan dalam segala sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadirinya wa ala man wa sallallahu alaihi wa likulli dari salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Fakhrul Razi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang dalam hal ini diminta kesediaannya kepada Ustaz Haji Abdullah Sani. Kepada beliau kami persilakan. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamna saghira wa lijaddina wa jaddatina wa ifatina wa mu'allimina wa masyayikhina. Amin. Muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban mubarakan wa waladan salihan wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa barik lana fil maut wa fima ba'dal maut ya najatan minan nar wal afwa inda hisab. Ya Allah bihaya Allah bihaya Allah bihaya ya Allah bihaya Allah bihaya Allah husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah innaka antas sami'ul alim wa tub alayya ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, salah.